Grazie. With Senigibo menjemaking sama Tondo Zanetti masih berada di ITC, pusatnya laptop Surabaya, dekat dengan Pasar Atum. Ulangi lagi, tempatnya Senigibo ini dengan Tondo Zanetti itu sekitar 10 menit dari jantung kota Surabaya, dengan gedung negara gerhadi itu loh ya, ya 10 menitan, tidak banyak menemui kemacetan. Jadi kalau Anda pengen cari yang namanya laptop dan segala macamnya, langsung aja ke ITC. Ini tokonya Tondo Zanetti, ada 2 toko bernama Usaha Mandiri Komputer. Kalau cabangnya namanya Esquire Komputer. Yang ini Esquire Komputer. apa artinya? Bahasa Prancis itu harapan. Mangkami Benzema. Cuman aku minta ya, karena kita berada di tanggal 15 Mei menuju final Liga Champions, boleh ngomongin tentang Benzema, tentang Luka Modric, Toni Kroos, Carlo Ancelotti, juarai tak minta ke Liverpool. Mohon maaf ya kan? Prancis ya. Udah banyak yang kita obrolkan. Sekarang waktunya dengan Tondo Zanetti ngomongin Internazionale Milano. Tondo Zanetti pasti hubungannya dengan Nerazzurri, sekarang kepelatihan Simone Inzaghi. Ada apa dengan Tondo ini? Kok sukanya Inter? Kenapa nggak Milan, Juve, Napoli, Bologna, Sampdoria? Ada apa dengan klub yang satu ini? Kok Anda suka akhirnya? Karena di situ dari aku main bola, terus dikasih nomor 4 sampai SSB, teman Zanetti. Makanya tak cari tahu Zanetti main di mana Inter. Ternyata dia papan Inter berapa ya sama Juve. Kelas 1 SD. Sudah senang Inter? Sudah. 1 SD. Masih ingat ketika nama Zanetti disebutkan di SSB, Internya gimana di persaingan Serie Italia? Itu dia posisi peringkat 2, Juve Inter. AC-nya masih 45. Masih ingat pelatihnya internasional ketika itu? Pelatih Inter Marcelo Lippi. Loh, pernah Marcelo Lippi Inter ya. Mohon maaf, aku nggak terlalu concern ke Signor Lippi ya. Marcelo Lippi. Sebelum besar dengan Juve ke Inter. Tapi Juve dulu sih, terus akhirnya Inter. Nah, itu. Dulu itu pelatihnya Inter siapa ya? Mau cetak aku. Dari Cetak aku malah rame iki. Senigibo nggak bisa ke sana, nggak bisa. bawa kiper itu Pagliuca. Pagliuca, Sampdoria punya ya. Terus BK ku Siapa? aduh, Lalu Blanc. Laurent Blanc Prancis. Terus siapa sih? Pokok back sebelah kirinya namanya Recoba, Javier Zanetti. Terus burinya itu pemain di Kolombia itu Ivan Cordoba. Sebelum Materasi itu. Terus striker Christian Buffon. Ronaldo juga main situ. Sejak saat itu ya Anda ngikutin bagaimana Karena ada Zanetti. Nah, kebetulan pada saat ngobrol dengan Tondo Zanetti, dia nyebut sosok yang istimewa dari Argentina. Itu beberapa waktu ya kan? Saya banyak dikirimin teman-teman, Zanetti ini bertemu makin dengan pebulu tangkis Indonesia ganda putri. Kan ada interlisti itu. Grecia Poli. Oh, Grecia Poli. Datang ke Giuseppe Meazza. Nah, momennya hari ini aku bersama dengan yang datang ke Milan. Loh, gak ngikuti radio bonek, wah, itu. Momennya ini pada saat dengan Tondo Zanetti, tim Uber kalah kan, gak bisa ke finale, tapi tim Thomasnya istimewa, menemui dia untuk finale hari Minggu besok. Gak salah kita ngobrol kemana-mana tentang sepak bola dunia, dan itu memang keberuntungan Senigibo dengan Tondo Zanetti pada saat lahir, hobinya sepak bola. Sepak bola sama ngasihkan. Kita berapa lama ngomong apapun sepak bola kan nyambung dari tadi kan Pernah sampean ngomong, lanang kok gak seneng bal-balan. Ngomong lanang iki. Ngono yo. Sampeyan lanang enggak? Aku lanang enggak? Jancuk. Sing enggak segitunya ya. Mesti enggak main bola ngerti lah bola sing enggak. Harus sih. Dan ketika udah lahir atas nama pejantan, lanang seneng bal-balan itu kan kebanggaan, karena bagaimanapun olahraga ini masih nomor 1 di dunia ya. Pasti. Bola menyatukan kita. Wah, saya itu penting. Bola menyatukan kita ya. Kan mesti sparring dulu. Ngomong Inter eranya Lippi, ada tadi defender Ivan Ramiro Cordoba dan yang lain, punya cerita bagaimana rencana ke
kota mode. Sudah pernah apa belum? Kalau ke Milan nggak mungkin banget Bu. Soalnya satu nggak berpikiran terbiaya juga. Waktu itu kan masih sekolah. Tokomu loro. Hah? Barang-barangmu berapa puluh juta. Apa jauh tak teno? Hah? Lewat Suramadu kono. Hah? Hah? Kenapa? Masih mikir biaya. Waktunya Bu, soalnya mau nyenengin orang tua dulu. Ini nggak Selagi bisa. masa Nggak bisa orang tua masih. Iya, iya, iya. Soalnya apa? Kalau orang tua kan saya sudah Atau jangan-jangan tante bilang ini, Bung Sandy lo, gak pernah punya impian ke Eropa apa aku, kalau ujuk-ujuk ya. Sebab kan di luar sana ngerasa sudah ke San Siro, sudah ke Dele Alpi, nama lawas dari Alianza, sudah ke Ligi Ferraris. Kebanyakan selebritis kita kan sombong ya. Ya Ali. sana karena uang bukan karena pengetahuan. Ini Kalau orang pengetahuan kan otomatis kan, kok aku pengen tahu situ deh. Karena kenapa? Ya nggak apa-apa, aku tak nabung dulu. Pasti dia kerja keras, nabung. Kalau dia kan enggak sekali dapat endorse langsung pergi ke sana, terus pamer, bajunya dia subscribe-nya banyak. dan itu yang kita lawan di radio Susana kan ya. Apa artinya kamu senang sepak bola tapi respectnya enggak? Nggak ada. Karena kemudian untuk bumi yang kamu diam ini apa perjuanganmu? Enggak. Kalau untuk masalah itu ya seenggaknya hal kecil aja loh kita lakukan. Jangan hal besar, hal kecil. Contoh kalau buang sampah, usahakan kalau misalnya sekitar kita kalau bisa ada orang sampah terus saya gitu, mas sampah ya mas. Itu temenan abang ini sampai ya. Udah pasti Bu. Kalau misalnya orang kalau untuk buang sampah di sini otomatis kan itu sudah jadi tempat sampah. Sama misalnya tempat sampah apa enggak? Kalau dia aku nggak kayak gitu, dia biar buang sampah sembarangan tak cukup. Nanti caranya amal ibadahnya beda. Aku tak cukup dewe. Bisa menyengambil. Percuma Semen. ngomongin pitus akan terulang lagi orang seperti itu karena karakternya. Ini kejadian terakhir berada di depan gedung negara Gerhadi. Hari Pendidikan Nasional upacara. Lihat dia status Twitternya. Gedung Negara Gerhadi. Aku sama anak-anak bertiga naik R2. Loh, sampai gue ngono. Wis, gaspol rempol, mandek. Ambil HP. Gedung Negara Gerhadi. Main-main, Bro. Sampai sak ngono kowe. Mungkin ngomong itu ngamuk gampang wis saya untuk pembersih kota sih biasanya anak-anak yang gitu. Apapun. Artinya kan di situ saya tulis di status yang sama. enteng lo gitu ya. Aku isok mangan enak, buang sampah bisa seenaknya. Enak-enak loh, enggak boleh. Harusnya kan sadar loh, tapi kayak mangan enak ini jangan sampai membuatnya kan tempat di sekitarnya kotor dan lain-lain. Enggak ada. Sebab budaya di negara kita juga ngarahnya ke sana, saya dewi. Terus gimana? Itu gambar yang maaf ya, VVIP plus. Orang yang ke sana itu nggak sembarangan. Tempat menginapnya Eli 1 presiden kita ya kalau ke Surabaya maunya ke situ gedung Negara Gerhadi buat sampah ngawur. Lu bisa bayangkan kalau itu ternyata di tengah hutan nggak ada orang, ya tambah gak karuan. Nah, tengah laut bikin sungai buang sampah sembarangan. Kan di Gerhadi kan ada petugas masa ada yang ngekor. Itu buktinya video itu bukan settingan loh. Terus gimana itu? Sampah numpuk begitu banyaknya. Pada saat aku ambil video ada petugas tanda kutip ya orang pemungut sampah kan cukup. Tapi itu sudah saya shoot loh, itu ulangnya siapa itu loh? Mungkin waktu sih habis demo itu. Bukan, kemarin Hari Pendidikan Nasional. Kita ambil gambar ini ya, malam ini ya. Hari Sabtu kan kita ini. Jumat kemarin saya lewat pas upacara, kan ada lagunya itu yang masih kedengar di video yang saya bikin tuh. Gila nggak? Paham yang saya maksud? Gila nggak? Terus malamnya kan pagi aku dapat video depan gedung negara Gerhadi banyak sampah. Malamnya adalah satu fans nggak tahu di mana Surabaya hujan lebat banjir rumahnya dan dia bercerita di video nih kirim ke aku, Bung Sandy, ini air masuk ke rumah saya diawali banyak sampah plastik. Ya wes jelas Pak. Aku belajarnya dengan ngomong apa? Bahwa ternyata setelah kita telusuri penyebab banjir bukan curah hujan tinggi, bukan musim hujan, bukan karena apa lagi air sungai meluap, bukan karena masyarakat kita membuang sampah sembarangan dan itu kebanyakan plastik menyumbat, itu nggak masuk di makanya semen kemarin yang diomongkan sama Nomo Montre sekarang diterapkan sama orang-orang apa itu? Kayak Indomaret mengurangi sama plastik, terus IDSIM juga ngomongnya itu juga menarik. Ini tambah lagi kalau kita ngomong tentang bagaimana mengurangi menemukan sebelum dilakukan orang itu saya menemukan dulu. Iya, itu biasa aja tapi bikin aku ngerasa dia. Tunggu, memang tunggu. Aku ngirim jersey Radio Bonek ke Jakarta.
Tadi pagi Sabtu ini 15 Mei tanggalnya ya? Ini tanggal 15 Mei, benar? 14. Besok, Pak. Besok 15. Ini 14 Mei, mohon maaf. Ini 14 Mei, tadi pagi sebelum siaran aku berada di tempat pengiriman barang kan ya? Tak sebut aja Nasyente. Aku berusaha untuk kirim jersey Radio Bonek yang dipesan Anugerah di Jakarta sana kantor Kemensos, tidak menyertakan bungkus plastik. Ternyata setelah saya naikkan ke status, ada yang komentar, Bung, saya bekerja di salah satu pengiriman paket. Itu masalahnya masa serius, Bung Sandy. Saya bekerja pagi jam 8 sampai sore, pukul 10 standby di live TikToknya Bung Sandy. Nah pada saat saya live TikTok, posisi HP saya dilihat sama customer, pelanggan. Orang ini dari tadi siaran sepak bola kok ngomongin tentang jangan buang sampah sembarangan. Ayo mengurangi ketergantungan dengan sampah plastik. Jadi diskusi Bung Sandy setiap hari. Diskusi terus apa masalah aku dengar ngomongnya Bung Sandy tidak pakai bahan plastik untuk membungkus. Gimana? Ditanyakan ke saya. Aku ngamuk. Kalau itu dilema banyak akal pikiran. Kalau akhirnya menyerah semuanya harus dengan plastik buyar ini bumi ini. Kayaknya godong gedang ya. Bicara gitu. Artinya apa? Loh sekarang banyak sampah kardus pakai loh. Ini membuktikan bahwa masyarakat kita itu malas untuk berkorban sedikit, malas. Ngerti yang maksud? Beralih dari bungkus plastik ke kardus nggak mau. Kenapa kok kardus? Kardus karena kalau kena air minut ya? Gak tahu. Saya kan yang bersamanya yang penting bukan sampah plastik. Kardus. Dan kan juga sampah itu. Kan kardus juga sampah. Tapi ini bukan plastik. Ini mah kan gampang terurai. Itu aja simpelnya. Terima kasih Bung Sini sarannya. Ini catatan Bung Sini saya laporkan ke beberapa pelanggan. Tak warak. Nek banyak pelanggan, kemana pelangganmu sudah punya tradisi, punya budaya, males. Ya tetap menyiapkan bahwa sama plastik. Ngomong-ngomong ngomong personalyamu, atasanmu bila perlu bikin dari ya kan perusahaanmu yang mengawali. Harus ada keberanian bahwa perusahaan ini per 1 Juni tidak mengizinkan ya kan pelanggan membungkus kiriman apapun dengan plastik itu dong. Daripada nanti kamu kecolongan sama perusahaan kompetitormu, kamu harus niru, kan malu kamu. Ngerti yang maksud? Iya. Ini kan budaya dari radio sana seperti itu yang pengen terus nomor uno. Ngerti? Hidup sekali jangan jadi nomor 2 dong, menang. Wah. Betul loh? Iya bos. Saya suatu saat ke sana, semua pengiriman paket nggak boleh menyertakan bahan plastik karena akan banyak orang ngerti bumi ini ternyata penghancur utamanya sampah plastik. Oh, ini seperti main futsal, berkeringat saya. Tapi kalau sampean kok pengetahuan tentang kayak gitu kok apa nggak sampai ke televisi kan? Balik mana? Tentang Anda ya punya, Soalnya sayang sekali loh Bung kalau bisa. tetap itu jadi keresahan, saya bilang keresahan. Pendengarnya radio sana kebanyakan seperti Tondo Zanetti. Emang ibu nggak namanya TV nasional, sama dengan saya. Tapi lagi-lagi apa budaya. Kita kiblatnya kita ke Eropa, sementara kan sepak bolamu, negaramu nggak mau ke Eropa. Asia. Nggak ada gunanya. Spiritual, kita nggak ada di situ. Semuanya yang dilakukan sama di posisinya itu tentang pengorbanan, tentang sebuah jalan panjang untuk menemui prestasi. Paham? Mana ada orang-orang mana ada orang-orang yang menjadi bintang-bintang top itu awalnya langsung menjadi bintang top, nggak ada. Dari yang segala macam lah perjuangan beratnya ya. Gila kali terkenal David bukan gitu. Takut. Tapi menurut Tondo Zanetti, Radio Bonek yang sekarang ini kita bikin di YouTube Sini Soccer mengemas ya, packagingnya adalah sepak bola dengan semangat Go Green itu sebuah terobosan ya, revolusioner ya menurut Anda? Bukan terobosan. Kalau untuk masalah kayak Go Green, kita kan apalagi Bu Jenny juga tadi siaran-siaran otomatis kan sering didengerin orang. Jadi hal-hal baik itu pasti harus disebarkan. Karena kenapa? Disebarkan dari hal kecil, Mas nanti kan menjadi besar. Jadi Mas kan kita sering dengerin sampai. Kamu gak pengen dasmin lu nggak? Ya kalau untuk hal-hal baik ngapain minta? Kan suka nanti suatu saat diterapkan sama anak-anak yang dengerin yang di toko karyawan. Ojo ngono cek, kamu sama mulu. Otomatis kan dia
ke bawah. Saya kok dengar ngono. Ya iyalah kan ngrungokno dibeler. Nah, desain tadi bonek. Jadi otomatis apa yang sampean ucapkan setiap harinya otomatis nanti terapkan nanti kan suatu-suatunya menyebar. Pak I kemarin nih TikTok nggak pernah lihat sampean di TikTok. Siapa? Pak I yang komen waktu ada humus loki itu. Pak I bonek. Iya. Tahu humus loki? Enggak tahu. Pak I bonek dan dimana pula datang mas Pak. Bandung kemarin datang. Tertarik ada humus loki. Musuh-musuh gak karuan itu. Hah? Ya kenal dia kan waktu itu kan sama Daniel loh. Daniel kan ada ngaki kuburan. Daniel sudah estafet atau belum? Aku kan masih kecil. Daniel kan dulu itu intinya kan mana boy Cak Joner dari apa? Waktu Senayan sama Marcos di apa bonek kaki itu. Otomatis kan masih dikasih tahu sama Daniel. Nang kono nang Jakarta, homo, teluane homo soki, tapi dia jeneng asli jual. Ivan jual. Ya otomatis kan tahu kalau itu di Instagramnya tak followers. Homo kan masih dia sama Marcel Sastra. Kalau pengetahuan tentang apa bola dia nggak begitu tahu, tapi kalau untuk bonek nyel dia. Ya, itu menariknya kalau bicara humus loki yang sekarang aktivitasnya di France ya. Dia berada di salah satu radio acip-acip bisa bilang bahasa ngerti lah kayak gini. Radio aja wajib ngomong. Kita waktu nongkrong di Taman Sari sama Bro Tomo. Aku pengen loh Bung, sama yang siaran babalan, aku sih ngancani. Aku pengen Bung, aku males. Wujud tuh. Ini Salah satunya enggak waktunya kita dulu. Oh ya. Aku ini, babalan ini loh, bosen. Aku malah pengen nangone radiomu. Itu kadang-kadang manusia ya. Nah. Saya pengen di radionya dia yang ya, seneng aja happy. Tapi kebalikannya, yang di humus loki pengen melok radio babalan. Orang mesti kepengen coba-coba. Nek wis seru ya halang gitu. Saya nggak kayak adik tahu. Makanya kalau nakal itu lebih baik dari muda. Misalnya nek, bilang bilang tahu. Jadi jangan. Aku nggak mau. Aku bisa dibilang memang orangnya sangat aneh. Nggak berbenturan dengan rokok, nggak berbenturan dengan miras, tato, ini sewu ya, tato, terus segala macam lah. Aku sih orang-orang itu Indonesia rata nggak mau. Tapi jangan dipikir aku nggak berbenturan sama rokok, miras. Aku orangnya penakut. Aku paling nggak kenaan ngomongnya. Ya setiap orang kan mesti mempunyai apa kebiasaan masing-masing. Jadi saya menghindari kayak gitu memang bagus banget. Kalau aku sih dari kecil ya, jadi melo-melo Lingkungan. dari kecil jadi kalau untuk sampean kalau misalnya anak itu dari sampai besar ini nggak ngerokok berarti didikannya orang tuanya Nggak, aku orang tua udah meninggal sejak kelas 6 SD. Iya. Aku hidup di jalanan. Nah itu kadang-kadang ya nggak tahu. dari dirinya sendiri Mungkin nggak ini. Hari ini tak kenal rokok, tak kayak miras. Sama temen. Kelas 2 SMA, mangun kuliah mati hari sana ini. Hari ini seneng ngono-ngono iku ditemani. Akhirnya dikenalkan itu mungkin ya. Karena suatu saat saya punya saya juga nggak ngerokok sama sekali dari sekali nggak bisa. Aku pernah diajakin teman-teman coba nah itu diajakin teman-temanku untuk satu batang baru ngisep sekali batunya 2 hari aku baru terus aku terus gak ketemu itu musuh miras juga apa sih enaknya miras nggak bisa saya nggak bisa tapi dia diajak tukaran wah masih sih teman tukaran bonek lama nih tamu itu pada saat film Tendangan dari Langit kasih cerita ikut Hanung Bramantyo sutradara ambil gambarnya kan di Saskia Demeter betul ambil gambarnya di Stadion Gajayana pas minggu pagi pasar rakyat gitu banyak PK5 bikin stand di seputaran Stadion Gajayana aku sama partner 3 orang dari studio sana menuju ke Stadion Gajayana jalan kaki biasa lah seneng ya reset bonek kan langsung jalan orang malang kan ini kok boneknya sing itu cingo kabeh golek sing bacul kan penjual dengan pembelinya ngelihat semua 2 partnerku berhilang takut dan sampai dipayu loh
Seni gimana kan bisa ngukur. Hmm. Paham yang aku maksud? Bisa ngukur. Orang segini. Gak ada apa-apa. Ya cuman, gendeng. Saya jalan aja. Gak ada yang menyerang saya, yang ngejar gak ada. Paham? Saya bisa ngukur. Iya maksudnya sampean sok mikir lah. Sing enggak iku. Satu itu. Kemudian diulangi pada saat syuting. Kan harus dikawal tim nasional. Wartawan yang menemani aku kan dari Malang kebanyakan. Aremania pasti kan? Pasti. Sadar. Itu yang diistimewakan saya. Seni hipol bonek. Oh bisa. Ya aku kan jadi play by play, mandu pertandingannya yang jadi surat tentang film. Oh iya. Paham? Ya. Aku diistimewakan. Wartawan Malang kebanyakan suruh berdiri, suruh kanan, suruh kiri, jatuh terus, ngamuk-ngamuk. Sini, sana lo kenetok, aku gak tahu salah, aku menembui wae. Tapi dia tahu sampean siapa. Loh, istimewa tim musulman ini bonek kok, gak boleh. Loh, bukan masalah bonek. Sampean bos Susana tahu. Ya tahu. Pengetahuan tentang bolanya Kan fokus. berapa kali suruh take aku? Enggak, wartawannya. Ya akhirnya tahu kan saya ngomong sepak bola seperti apa. Iya. Ternyata mereka gak terima. Maunya mereka itu Aremania sinang di kuno, bonek sing seneng terus dulu. Gimana bisa kok? Ya, Kalau pinter. nah itu. Lucu kan ya, harusnya Gajayana yang menjadi ya aktornya kan Aremania, supporter Singoedan dan ya gilanya si Hanung Bramantyo aja. Kok bisa sampai ketemu dengan Anu Bramantyo? Wah gitu, mana Ceritanya ceritanya? gimana? Itu dia berusaha untuk bahasanya apa ya? Sudah mencari Pengen tahu, cari tahu. apa bahasanya itu apa itu? Scouting. Scouting. Pokoknya rekrutmen atau apalah namanya itu. Diceritain sama Tio Semen, Hanung ini sudah minta voice orang-orang yang dianggap konsen ke sepak bola itu. Sore cempreng kabeh dengan Bapak Anto. Kurang gitu loh. Ya, kurang mencekam lah. Isi Mantap. bahaya banyak. Iya. Katanya di Jakarta, di Bandung, di Bali. Tak masuk. Bukan nggak masuk, gak enak. Kasihnya Hanung Bramantyo banyak ke Timo kan filmnya itu hubungan dengan Timo dan tim Persema Malang. Masih jauh dari keinginanku ini. Cepetan, aku punya teman di Surabaya bonek. Oh itu mungkin ngono dari si Hanung Bramantyo mungkin bonek ini. Aku ngomong bro. Kok itu sudah, wih ini ngono. Baru ngomong gol tok. Soalnya dapat. Budal kok pesawat bro. Aku ini. Tadi bintang film ini. Bayanganku. Itu kan Jakarta. Untuk ngisi suara itu. Terus pikiranku gak boleh gitu. Bener syuting film. Hancur. 20 menit. Balik nang nih Juanda. Kenapa? Ini si suara kotok men. Emang sulit ya masuk halal apa kayak seperti tentang hiburan apa? Ini yang saya maksud gambaran itu di Konek Jakarta. Pikiranku langsung main film kalau liane ngono. Nang studio ngisi suara mau untuk balik nang Juanda. Allah. Tapi sih nggak saya sempat ngobrol sama Anu. Suwe kan? Berapa hari, berapa kali tuh? Maksud dia datang ke studio di sana jalan kaki ke Taman Sari, ingin melihat crowd-nya supporter Persebaya Surabaya. Aku nggak tahu tuh sutradara terkenal. Gaya celana itu celana bahane selimut itu. Begitu lewat SMU komplek, area SMA itu kangen nggak ngerti sih kan? Nek kok gede. Begitu nyampe studio pulangnya penyiar Merdeka FM ngomong kocak itu. Mau aja. Kocak. Bu Cindy, itu sutradara terkenal. Siapa? Hanung Bramantyo. Aku tetap sikapnya. Begitu berada di Stadion Gajayana, aku dikasih tahu orang yang ikut film ini sutradara. Nah dari istrinya aku baru ngerti. Oh itu baru aku. Saskia dengan. Ya bawa anaknya. Oh itu gede. Dari habis Saskia itu baru tahu aku. Oh ngerti saya kecantol ya hitungannya kan gitu ngomongnya. Memang nyandol ya. Dari situ aku ketemu Pak Dim, tim JP Kurniawan dan semuanya pindah-pindahannya. Kemudian kita ketemu sama Irwan Bagim, nanti lihat Liga Indonesia kalau sudah boleh penonton masuk, kita bikin konten bertiga sama Pak Dim. Ya. Dia tidak bisa berkutik sama saya, sebab jembatan untuk menjadi pemain sepak bola Indonesia yang
membangun jembatan saya. Oh, berarti dia jadi pemain bola gara-gara sana. Bukan gara-gara dia datang atas nama isu naturalisasi waktu itu Ya. di Karanggayam, belum punya tim. Media pertama yang rangkul batin saya dengan Alessandra Buko, Kim Jepun Kurniawan ngobrol dari sana, dan dia kaget. Saya ini siapa? Nothing. Saya ini belum punya tim dan lain. Sambutannya masyarakat Surabaya. Iku studio di sana sementara ini mau ibu penuh. Gara-gara bakti. Pak Dim teko, tak kecil radio. Oh, Pak Dim wangi. Biasa kan Kaget deh. Nah itu dia. Aku lo gurung duit klub baru ini caps pertama mancing nang ngene tempat latihannya Persib Surabaya. Lah kenapa kok dia nggak jadi pemain Persebaya waktu perkenalan sama yang sendiri? Lupa. Alasannya kenapa? Lupa. Yang pasti kok aku sih wingi sore belum banyak tahu. Baru beberapa tahun setelahnya isu naturalisasi makin kencang jadi pemain timnas. Dia ngerasa saya best friend. Ada di hotel manapun pada saat timnas main ditelepon. Tapi sekarang Sampai sekarang. Enggak di bujangnya dulu sampai punya anak berapa sih? Dan terakhir dia bikin konten besi-besi pantai. Salut. Artinya masih ngikutin, masih satu frekuensi sama kita. Go green. Terus itu dong. Ojo kayak gede muatnya mang ngono mati udah dikubur ya. foto itu masih beakan duit titik ngoni foto di kubur. Itu Tempatnya sama. orang-orang mana ngerti ke sana, orang-orang boleh duit nyugino dipikir gak mati-mati ya, mati lah. Cukup? Udah berapa lama? 26. Panjang ini ya. Panjang soalnya ngobrolnya asik tentang hobi, jadi nggak ada habisnya. Kalau lu ada lebih baik masih nggak ada habisnya. Gak tau lah, ini endingnya saya berada di radio kapan. Nah, terakhir perjalanan soalnya menuju 30 tahun, 95 ke 2025. Iya. 30 tahun. Tiga tahun kurang ini menjadi sebuah cerita panjang. Ada beberapa orang malah nyuruh segera buku sini sebelum nanti kembali ke pangkuan Ilahi bukunya segera, soalnya itu menjadi sebuah warisan. Kan buku ya? Aku udah bilang sama sahabatku yang jago nulis buku Trisepta aku mau kasih guyu. Ya aku ngerti guyunya gak enak, mau deh supporter Kenapa? teknik. Terus kamu deh. Betul amat berat. Dia nggak konsen ke siapa lagi ngelihat tim yang didukung hancur lebur seperti ini. Berat loh jadi seorang Mancunian. Caranya seorang seperti apa ya kan? Afternya sekarang menjadi bully-bulian, timnya main bola yang benar aja ya. 11-12 dengan timnas Indonesia. Mainnya gimana? Buruk. Bu. Padahal secara pemain enak. Itu. Enak belas ya. Emang itu enak. Enggak, kok mainnya gak cocok nang Liga Inggris. Buat piu. Apa gara-gara mau guyon ini? Tapi kan benar-benar itu bahwa sepak bola jangan mengkultuskan satu figur. Itu kan terlalu bergantung sama Sir Alex. Enggak. Dulu itu Chelsea kayak gitu. Waktu awal dia itu enak, tak ikuti kan Chelsea. Terus akhir-akhir dia kepingin nyingkirkan pelatih siapa ini waktu itu? Di Matteo? Bukan. Pokok nggak seneng. Lah, pokok nggak seneng sama pelatih itu. Pokok singkirkan zamannya Ivanovic itu. Berapa Ivanovic ya? Rusia. Habis itu terus main gak enak waktu akhir musim. Akhirnya pelatih itu keluar, mainnya normal, pemainnya tetap itu juga. Jadi otomatis itu salah satu untuk menyingkirkan pelatih. Jadi pemain itu kompak. Ya ngomong. Loh, kayak gitu. Iya, Chelsea bisa. Jadi kesulitan, kata juga BM ini. Biasanya kan gitu. Soalnya untuk Ya, tapi gimana? Balik ke Red Devil. Pelatih siapapun ya, situasinya. iya sih subjek dulu ya gitu. Nah, sebelum Solskjaer, Moyes, Oh iya. Van Gaal, semuanya. Makanya saya pertama. Nah, Padahal Tuhan. benar-benar ujian yang hebat untuk Mancunian mengarungi Liga Inggris dan apapun. Aku sekarang di jalan. Tondo Zanetti mulai hari Senin aja, jangan yang Minggu. Senin tanggal 16 Mei tak bukti nomornya sedikit pun. Di jalan berapa orang mengenakan jersey Man United? Udah jarang, udah nggak ada. Iya nggak? Iya. Kalau di sini banyak suka main view. Ownernya. Yang saya maksud pakai jersey nggak? Bisa diisin. Kalau pakai enggak. Itu dia. Angga sini. Dulu eranya Virgin. Anak Di 10 ya? mana-mana, ya kan? Main jusing KW papat toko Tambak Sari itu pun nangone
kapasan bisa berdiri sampai kelasnya. Dulu kita suka beli itu di Darmo Pak Pak Selanifa itu. Banyak orang yang mengenakan Ya kalau pinggiran ini ada itu apa ribuan. kalau saya kira ngono tuku kan ini menjual itu ya. Tak bayi tak ngono. Mohon maaf ya Mas Sumian ya. Si Emi. Oh ini berdoa ini. Ini pengagumnya versi Surya ini. Lever vision. Eman. Iya. Habis itu bawa kayak kecil. Siklus. Jadi orang-orang harus belajar dari Liga ini. Saya tambahkan tentang kesetiaan. Kita ngomongin United harus dibaliknya bagaimana penderitaan dari Popeyes supporter Liverpool. Setia bertahun-tahun bertahan terus itu pengorbanan tidak akan mengkhianati hasil. Dari mana? Sekarang ganti ujian itu dialami sama supporter United. Kuat nggak? Nanti nggak kuat. Murtad Tewes menjadi supporternya Man City, Iya. pindah ke Spanyol aman. Nggak kuat loh, nggak kuat. Sepak bola pengen dapat enak dari tayangan tim favorit. Jika itu terus berminggu kalah. Kalau main gak enak. Kayak Martapura FC. Kalau ini ngomongin Martapura FC. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Ronaldo. gak ngapa-ngapain. Itu yang di Uruguay jadi apa saiki? Edison Cavani. Ya kan di sana loh dia. Kipernya itu pernah main. kipernya itu nomor 1 di dunia sebenarnya. De Gea. Ya apa? Spanyol punya. Enakan kiper Persibaya Hernando. Betul ya? Iya. Kita penalti Timor Leste. Terlalu banyak yang kita bahas. Itulah asiknya bagaimana kita menempati sepak bola pada posisi yang terhormat, respect. Satu lagi harus tetap jaga bumi, buang sampah jangan sembarangan. Sini gue mengakhiri dengan Tono Zanetti. Aku nek terus-terusan ngomong wong iki kok ketemu Isa, ketemu tengah wengi, ketemu ya final Liga Champions Madrid lawan Liverpool. Kamari mari. Benar-benar sepak bola sangat mengasihkan, tapi bagaimana kita belajar dari sepak bola di boncengin dengan kegiatan-kegiatan yang di situ menyelamatkan dunia, menyelamatkan alam. Anak-anak juga penting tadi ya tentang orang aku kasih tahu ke Tono Zanetti. Terus ikuti YouTube-nya Sandy Ball, YouTube Sandy Soccer, mulai aktif kembali. Keberuntungannya Tono Zanetti, bahasanya apa ya? Kalau Vela kembali lagi itu, Kampek. apapun lah nih. Yang dapat caps pertamanya Tono Zanetti dari toko laptop usaha mandiri ITC Surabaya. Terima kasih udah terus memantau tayangan-tayangan dari Sandy Ball di YouTube Sandy Soccer. Ojo lali di subscribe, ojo lagi cerita ke yang lainnya, karena dipastikan perbincangan dari Sandy Ball ini anti mainstream, gak sama dengan YouTube sing selalu ya memuja ujuk-ujuk. Kita beda, kita peduli alam, kita konsentrasi untuk menyelamatkan generasi dan pasti terus akan menjaga alam. Terima kasih. Salam respect, Forza Inter buat Tono Zanetti. Fanatik boleh, Goblok jangan. fanatik boleh, Goblok jangan. goblok jangan. Grazie.